Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo Nak, selamat datang di ruang virtual Zoom meeting. Terima kasih Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini Nak? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Kalau kabar keluargamu bagaimana Nak? Alhamdulillah keluarga juga baik Bu. Oh ya Bu, ada apa ya Bu kok Ibu manggil saya di acara di ruang virtual ini gitu loh Bu? Oh iya, Ibu hanya ingin berbincang-bincang nih dengan kamu Nak. Jadi santai saja ya Nak ya. Oh begitu. Saya kira tuh ada apa-apa Bu. Enggak, jadi begini nak, kan Ibu sempat membagikan angket ya pada pekan pertama pertemuan. Nah, ternyata dari angket yang kamu isi menunjukkan hasil yang cukup unik seperti itu. Nah, Gimana ya Bu maksudnya? mungkin sebelum ke angket, Ibu mau bertanya dulu nih mengenai diri kamu nak. Kamu boleh menceritakan seputar dirimu dari nama, kemudian aktivitas, jenjang pendidikan, minat, ataupun tentang keluargamu juga boleh nak. Hmm, baik, iya Bu. Jadi perkenalkan Bu, saya itu nama saya Ria Kurnita. Oke, saya itu kelas 8 Bu. Nah, aktivitas selain belajar tuh saya sekarang itu aktif di organisasi OSIS dan juga ekstrakurikuler taekwondo. Nah, saya tuh memiliki minat pada bidang martial arts atau sesuatu yang berhubungan dengan ilmu bela diri gitu loh Bu, seperti taekwondo. Nah, saya juga tuh mendapat banyak penghargaan dari minat saya itu Bu. Alhamdulillah keluarga juga mendukung saya untuk menggeluti minat saya itu Bu. Oke, kalau dalam bidang pendidikan, orang tua bagaimana, Nak? Apakah orang tua mendukung kamu sampai pendidikan tinggi atau seperti apa? Ya, alhamdulillah orang tua juga mendukung ya Bu, dan orang tua juga sangat mensupport saya karena juga saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan cara yang berprestasi di bidang akademik itu. Oke, wah hebat sekali, Nak. Berarti kamu sudah banyak mencetak prestasi ya, mulai dari bidang akademik sampai bidang tadi, ekstrakurikuler taekwondo seperti itu. Nah, lalu apakah selama ini mungkin ada hal-hal yang mengganjal atau yang menjadi masalah yang kamu alami? Boleh juga diceritakan kepada Ibu mungkin? Nah, iya Bu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya Bu, bahwa saya itu kan cukup berprestasi. Nah, namun dari hal tersebut tuh timbul suatu masalah yang saya juga baru menyadarinya. Jadi tuh setiap kali saya dipanggil untuk menyampaikan sambutan atas prestasi yang saya peroleh, saya tuh rasa tangan dan kaki saya tuh langsung gemeter gitu loh Bu. Nah, terutama ketika sudah berada di depan panggung dan memegang mic, suara saya tuh seperti tercekat gitu loh Bu di tenggorokan, dan badan saya tuh seperti panas dingin gitu. Pokoknya gugup itulah Bu. Oke, jadi ketika nak kamu harus berbicara di depan publik gitu ya nak ya, kamu tiba-tiba jadi merasa sangat gugup dan takut atau biasanya disebut demam panggung seperti itu ya nak ya? Ya, seperti itu Bu. Oke, nah kira-kira nih apa sih yang membuat kamu merasakan seperti itu nak? Mungkin kamu merasa malu atau apakah mungkin kamu dulu pernah mendapatkan pengalaman buruk gitu ketika berbicara di depan publik? Untuk sejauh itu saya belum pernah memiliki pengalaman berbicara buruk itu ya Bu. Malah saya tuh termasuk jarang yang berbicara di depan umum. Biasanya tuh dulu ketika saya memperoleh penghargaan akademik, tidak ada sesi sambutan gitunya Bu. Nah, akan tetapi ketika saya mulai mendapat juara lomba taekwondo, dari situlah pemenangnya selalu diminta untuk memberi sambutan. Mungkin karena hal tersebut Bu. Oke, baik. Berarti bisa jadi demam panggung yang kamu alami itu muncul karena sebelumnya kamu belum pernah memberi sambutan ya atau jarang memberi sambutan. Tapi ketika kamu mulai juara lomba-lomba taekwondo, itu sering diminta untuk memberikan sambutan ya. Seperti itu, Nak. Iya, seperti itu Ibu. Oke, dari pengalaman yang kamu ceritakan nih, Nak. Boleh jadi itu merupakan suatu bentuk adaptasi dari penyesuaian hal-hal baru seperti itu ya, Nak ya. Jujur Bu, hal tersebut tuh cukup mengganggu saya. Karena tuh setiap kali saya memberikan sambutan tuh, apa yang saya ucapkan tuh terdengar sangat berantakan gitu loh Bu. Nah, seperti kalau ngomong tuh kayak ngelantur gitu loh Bu.
Oke, baiklah. Jika hal tersebut cukup mengganggu kamu, maka dalam sesi counseling ini kita akan bersama-sama mencari jalan keluarnya ya, Nak ya. Ya, baik Bu. Jadi, sebelumnya mungkin saya, mau menyampaikan Bu, jadi saya itu sudah mencoba beberapa cara untuk mengatasi kegugupan yang saya, eee, maksud itu Bu, berbicara di depan umum. Oke, bagus sekali, Nak. Boleh diceritakan mungkin apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi kegugupan kamu berbicara di depan publik, Nak? Jadi saya sudah mencoba untuk menyusun naskah sambutan itu Bu. Nah, karena saya merasa bahasa Indonesia saya belum begitu baik, nah mungkin, itu hal lain yang membuat saya tuh gugup saat berbicara di depan umum Bu. Nah, bagus sekali, Nak, apa yang sudah kamu lakukan dengan membuat naskah sambutan tadi ya. Nah, lalu apakah sejauh ini hal tersebut memberikan pengaruh gitu, Nak? Cukup berpengaruh, Bu. Nah, tapi kadang tuh saya lupa isi naskahnya sehingga menjadi gugup di tengah-tengah. Oke, jadi seperti itu ya, Nak. Lalu biasanya untuk menghindari lupa isi naskahnya nih, apa yang kamu lakukan? Biasanya tuh saya berlatih terlebih dahulu, Bu, di depan cermin gitu, Bu. Nah, sampai saya merasa bahwa saya tuh sudah siap, seperti itu, Bu. Wah, menarik sekali nih. Jadi kamu berlatih secara mandiri gitu ya di depan cermin supaya istilahnya akan lebih lancar ketika berbicara di depan umum. Iya, Ibu. Oke, biasanya nih jika berlatih di depan cermin itu membutuhkan waktu berapa lama sih kira-kira? Sekitar 8 sampai 20 menit sih, Bu. Oke, biasanya ketika berlatih di depan cermin nih, apa saja yang dipersiapkan oleh kamu, Nak? Jadi tuh saya mencoba untuk membuat seakan-akan tuh terlihat di depan publik, Bu. Nah, jadi saya mengenakan pakaian formal dan bahasa yang baku. Oke, baik. Apakah dengan melakukan hal tersebut, kamu merasa lebih siap ketika berbicara di depan umum yang sesungguhnya? Ya lumayan sih, Bu. Maksudnya jika dibandingkan ketika saya tidak ada persiapan sama sekali. Oke, berarti jika ada perbedaan yang cukup cukup signifikan, maka eh, Nak PA berlatih di depan cermin terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, Iya, eh, dalam membuat naskah sambutan nih yang tadi Nak PA sudah sampaikan, Nak PA, Nak Ria menggunakan referensi apa atau sumbernya dari mana saja? iya, betul, Bu. Saya membuat naskah sambutan tuh saya mengambil referensi dari sambutan-sambutan yang diberikan oleh para atlet yang menjuarai lomba atau ajang-ajang penghargaan seperti itu, Bu. Wah, menarik sekali nih referensinya. Iya, Bu, supaya saya tuh punya gambaran, Bu, bagaimana harus memberikan sambutan gitu, Bu, di depan umum. Oke, nah Ibu mengapresiasi hal-hal yang sudah kamu persiapkan nih, Nak. Nah, kira-kira dari berbagai referensi yang tadi kamu sebutkan atau mungkin yang kamu ambil selama ini, apakah ada satu tokoh yang menjadi inspirasi kamu dalam memberikan sambutan, Nak? Sebenarnya tuh ada banyak, Bu, tapi tuh jika diminta hanya satu tuh contohnya tuh saya menjadikan Taufik Hidayat sebagai inspirasi saya, Bu. Wah, keren-keren. Hal apa nih yang membuat kamu terinspirasi dari seorang Taufik Hidayat? Bagi saya tuh, eee, beliau tuh seseorang yang memiliki ambisi bekerja keras dan gigih dalam meraih cita-cita ataupun impian. Nah, ia itu juga memiliki kemampuan public speaking yang bagus terutama ketika memberikan sambutan. Walau beliau tuh sudah banyak, meraih penghargaan, beliau tuh tetap rendah hati gitu loh, Bu, nggak sombong. Oke, banyak sekali ya inspirasi dari seorang Taufik Hidayat ini. Nah, dari sosoknya beliau, hal apa yang kamu terapkan sehingga kamu bisa memberikan sambutan seperti yang dilakukan oleh Taufik Hidayat? Yang saya lihat tuh dan contohnya dari topik kita itu dalam memberikan sambutan itu, Bu. Ada rasa percaya diri, gaya bahasa yang digunakan tuh, dan gestur tubuhnya tuh baik gitu loh, Bu. Oke, mungkin boleh dicontohkan seperti apa rasa percaya diri, gaya bahasa yang digunakan, dan gestur tubuh yang dimaksud, Nak. Oke, jadi tuh saya mencoba untuk
bisa bersikap tenang saat berbicara di depan publik dan mencoba untuk bisa menatap mata audiens. Kemudian dengan menyusun naskah sambutan, saya menyesuaikan gaya bahasa dengan audiens yang hadir. Oke. Adapun gestur tubuh saya itu masih mencoba untuk berlatih di depan cermin gitu Bu, agar dapat melihat bayangan saya sendiri dan mencoba mengontrol diri agar terlihat tidak gemetar gitu Bu. Oke, itu sangat bagus sekali. Nah, Ibu apresiasi karena itu merupakan bentuk-bentuk latihan atau penerapan ya, yang tadi mencontoh dari Taufik Hidayat. Ya, Bu. Tapi mohon maaf, apakah cara yang saya lakukan selama itu sudah benar atau belum ya, Bu? Sudah benar, Nak. Sudah sangat luar biasa. Mungkin jika boleh, Ibu akan memberikan sedikit contoh nih, atau mungkin inspirasi lain gitu ya, referensi lain. Apakah diperbolehkan, Nak? Boleh, Bu. Saya senang sekali jika Ibu berkenan memberikan contoh sambutan. Oke, baik. Pertama-tama kita akan menganggap ruang virtual ini berisi sekitar 300 peserta ya, Nak ya. Bayangkan jika Ibu adalah gambaran diri dari kamu yang sedang memberikan sambutan. Kita mulai ya. Ibu akan memberikan contoh sambutan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Lomba Taekwondo Internasional, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat-Nya untuk kita semua, sehingga kita dapat menghadiri ruang virtual Zoom Meeting pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangannya sehingga umatnya kini dapat merasakan manfaat dan semoga senantiasa dapat menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan sepatah dua patah kata atas penghargaan yang saya peroleh. Tentunya dalam meraih penghargaan ini ada begitu banyak orang-orang yang berjasa di belakang saya. Mulai dari keluarga, orang tua, sahabat, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang ada di berbagai belahan dunia. Terima kasih saya ucapkan secara khusus kepada orang tua saya yang telah mendidik dan mendukung saya untuk memperoleh penghargaan ini. Kemudian terima kasih juga kepada guru-guru saya yang telah mengarahkan dan membimbing saya sehingga pada akhirnya saya dapat memperoleh pelatihan-pelatihan yang mendukung keberhasilan saya. Serta teman-teman saya yang selalu mendoakan keberhasilan saya dan dengan tulus mendukung saya baik secara moral maupun material. Kemudian tentunya dari semua usaha yang saya lakukan, semua tak lepas dari keridhaan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak lepas saya ucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah mengizinkan saya sebagai hambanya yang masih lemah ini untuk menjadi seorang pemenang di dalam kejuaraan taekwondo tingkat internasional ini. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit kesan-pesan terhadap acara perlombaan ini, di mana saya sangat mengapresiasi panitia yang sebesar-besarnya karena telah menyelenggarakan acara yang sangat hebat ini. Tentunya dalam sebuah perlombaan dibutuhkan kejujuran dan integritas sebagai kunci dari sportivitas perlombaan. Saya sangat mengapresiasi baik panitia, dewan juri, maupun para peserta yang terlibat dalam kegiatan lomba ini yang telah menjunjung tinggi asas-asas perlombaan. Semoga dengan seluruh usaha terbaik kita, baik itu menghasilkan juara ataupun mencoba kembali di tahun depan, akan menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi tiap insan yang terlibat. Karena pengalaman tak luput dari kesalahan, kekurangan, dan perbaikan. Semangat untuk seluruh peserta, panitia, dewan juri, dan seluruh pihak yang terlibat. Semoga
kita semua menjadi insan gemilang yang akan merubah peradaban dunia tingkat internasional dan menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin seperti itu, Nak, gambarannya. Wah, oh seperti itu. Jadi dalam memberikan sambutan seperti itu, uh, seperti ada sapaan hormat terlebih dahulu, terutama kepada tokoh-tokoh yang hadir, kemudian dilanjutkan pembukaan singkat dengan melanjutkan puji syukur kepada Allah dan sholawat kepada Rasul, terus lalu memberikan ucapan terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan gitu ya Bu. Terus tak Iya. lupa juga mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam kesuksesan yang diraih. Setelah itu menyampaikan kesan dan pesan dari mengikuti kegiatan lomba yang diselenggarakan, lalu diakhiri dengan penutup. Seperti itu ya Bu? Iya, seperti itu, Nak. Baik Bu, akan saya coba terapkan ke depannya Ibu. Oke, mantap. Nah, kamu juga bisa mengamati nih, Nak, dari tokoh-tokoh lain selain tadi ya, selain atlet atau mungkin selain Taufik Hidayat yang sekiranya menarik dalam memberikan sambutan. Seperti itu. Misalnya mungkin dari tokoh-tokoh pemerintahan atau mungkin tokoh-tokoh ulama yang sedang digandrungi anak muda, Nak, seperti itu. Baik Bu, saya akan mencoba mencari tokoh-tokoh yang sekiranya bagus dan menarik dalam memberikan sambutan. Oke, sebelum kita tutup proses konseling ini nih, Nak, tidak terasa ya sudah di akhir saja konselingnya ini. Nah, mungkin dari kamu, Nak, ingin menyampaikan atau dapat menyampaikan apa saja insight yang kamu peroleh dari sesi konseling yang kita lakukan hari ini. Yang saya peroleh dari proses konseling hari ini itu adalah saya belajar bahwa untuk memberikan sambutan kita tuh tidak perlu terburu-buru Bu dan berbicara, terus kemudian berusaha untuk bersikap tenang dan berlatih untuk menatap audiens. Kemudian ketika lupa naskah tuh berusaha untuk tidak panik dan tetap melanjutkan sambutan dengan melakukan improvisasi seperti itu. Oke, baik. Berarti kamu telah memperoleh banyak insight hari ini ya, yang semoga insya Allah dapat bermanfaat ke depannya. Jadi, Ibu izin menyampaikan kesimpulan sesi konseling hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kamu, bahwasannya dalam memberikan sambutan tetap tenang dan tidak terburu-buru seperti itu. Serta perkaya kosakata maupun wawasan agar dapat melakukan improvisasi ketika lupa isi naskah. Tadi jujur ya, sebenarnya ketika Ibu menyampaikan sedikit sambutan itu agak-agak lupa gitu ya, mau menyampaikan apa. Tapi tetap dilanjut dan istilahnya tidak perlu terlihat grogi atau mengucapkan maaf di tengah-tengah gitu. Karena sesungguhnya orang lain tuh tidak tahu gitu apa yang kita akan ucapkan seperti itu. Jadi tetap keep going dengan apa yang ingin kamu ucapkan. Nah, kemudian ketika kita berbicara di depan umum juga, kepercayaan diri itu akan diperoleh seiring dengan banyaknya kita memberikan sambutan seperti itu. Jadi semakin sering nanti Nak PA memberikan sambutan, maka kepercayaan diri itu akan timbul dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa untuk berproses secara perlahan-lahan ya Nak ya, step by step. Ya, siap Ibu. Saya akan berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan saya, terutama dalam berbicara di depan umum. Oke, mantap sekali, Nak. Baiklah, untuk depannya kamu silahkan mempertahankan apa yang sudah dilakukan. Yaitu tadi ya, dengan membuat naskah, kemudian dengan berlatih di depan cermin. Nah, selain itu, untuk memperluas referensi kamu bisa mencari atau mengamati, serta mencontoh dari tokoh-tokoh yang sekiranya dapat memberikan sambutan secara menarik, seperti itu. Baik Ibu. Untuk selanjutnya, apakah ada sesi konseling lagi ya Bu? Ada, Nak. Kira-kira kapan nih kamu bisa mengikuti sesi konseling berikutnya? Mungkin 2 pekan yang akan datang Bu. Hari Sabtu mungkin Bu selesai jam sekolah. Oke, boleh. Kalau begitu, sesi konselingnya nanti ya, Nak, sesuai kesepakatan tadi 2 pekan yang akan datang. Nah, oke, kalau begitu kita cukupkan sesi konseling hari ini. Terima kasih kamu sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di ruang virtual Zoom meeting ini. Terima kasih juga tadi sudah menyampaikan cerita yang sangat menarik dan pengalamannya luar biasa sekali, Nak. Nah, semoga
Nanti Nak Ria ke depannya dapat menerapkan hal-hal yang tadi sudah kita diskusikan, sehingga nanti bisa membantu kamu untuk mengatasi masalah tadi ya, berbicara di depan publik. Ya, amin Bu. Nah, terima kasih banyak ya Bu. Ibu telah mau mendengarkan cerita saya dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Oke, dengan senang hati. Mohon maaf juga dari saya apabila selama sesi konseling hari ini ada perkataan saya yang kurang berkenan atau mungkin belibet gitu ya, atau mungkin putus-putus karena jaringan dan lain sebagainya. Terima kasih, saya cukupkan ya Nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, mohon maaf ya Ibu. Iya, Waalaikumsalam. mohon maaf juga Nak.